Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu kesulitan manusia di dunia ini, termasuk kita dan bahkan hamba Tuhan, dalam pengalaman beriman adalah ketika pimpinan Tuhan membawa kita kepada jalan-jalan yang kadang-kadang tidak masuk akal dan melampaui pikiran kita manusia. Di titik inilah terkadang kita mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan. Atau kadang kita mulai membuat banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi, pada intinya adalah yang saya mau katakan tadi. Manusia itu sulit mempercayai Allah. Amin Bapak. Coba kita lihat, kita buka kiri kanan. Ini mudah percaya atau sulit percaya? Ragu-ragu. Yang ring satu dengan Tuhan Yesus saja masih meragukan. Mau apalagi kita tidak pernah lihat Tuhan? Sulit. Tapi kalau kita merenung dengan baik hari ini, Bapak, sebenarnya Allah jauh lebih sulit untuk mempercayai kita manusia. Amin. Manusia sulit mempercayai itu. Tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, jauh lebih sulit untuk mempercayai kita manusia. Bagian firman Tuhan pada pagi ini mau menegur kita sekalian dan bahkan mau mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang kita bisa sampaikan komplain kepada Tuhan terkait dengan kehidupan beriman kita. Seperti yang dirasakan oleh Simon Petrus ketika Tuhan meminjamkan kapalnya, perahunya untuk dipakai Yesus mengajarkan orang banyak di sana.
Lalu kemudian Simon mendapat sebuah perintah. Apa itu perintah Bapak? Untuk pergi ke tengah, untuk menyebarkan jala menangkap ikan. Perintah semacam ini perintah yang aneh dan sulit karena beberapa masalah Bapak yang bisa kita lihat dari bacaan ini dari sudut pandang sebagai manusia biasa. Pertama, yang sulit bagi Simon Petrus adalah problem pengetahuan, masalah pengetahuan. Untuk menangkap ikan itu, yang terbaik waktunya adalah malam hari. Sedangkan pada saat itu waktunya siang hari. Tuhan kasih perintah. Ini saja Bapak maksud tidak masuk akal ini. Biasa tangkap ikan malam hari, Tuhan suruh tangkap ikan siang hari. Berat itu. Apalagi kalau kita lihat dari dua sosok ini, latar belakangnya Yesus anak tukang kayu. Simon Petrus ini seorang anak yang lahir di dekat ini pantai ini. Kalau model kita hari ini ada dari Jawa tidak punya pantai, lalu dia bilang, "Lebarkanlah jalanmu ibu pendeta pada siang hari." Pasti di sini bilang, kau gila bapak ya? Waktunya malam kau suruh saya siang hari. Lalu dilihat dari latar belakang dia bilang, saya yang lahir di sini, besar di sini, tahu laut ini, daripada kau yang tidak pernah anak tukang kayu, yang tidak pernah tahu laut. Kira-kira begitu. Dan memang sulit bagi Simon Petrus mempercayai ini dari sudut pandang Petrus sebagai manusia biasa ketika Tuhan beri perintah. Ini masalah pertama. Masalah kedua, masalah pengalaman. Simon Petrus memberitahukan Yesus bahwa kemarin malam mereka baru pulang dari sana. Ini malam kami dapat, tapi tidak dapat apa-apa. Mau apalagi siang di tempat yang sama, lebih parah lagi. Semestinya begitu. Dari segi pengalaman. Artinya arah yang ditunjukkan Yesus, Petrus sudah ke sana tadi malam, tapi tidak mendapat ikan apa-apa, dan baru pulang dan hasilnya nol. Kalau waktu malam saja sebagai waktu yang tepat sudah tidak ada, mau apalagi waktu siang hari waktunya tidak tepat. Itu menurut pengertian manusia. Wajar kalau Petrus bergumul dalam mentaati dan mengikuti perintah Tuhan. Masalah yang ketiga Bapak, masalah kesia-siaan. Apa itu? Ketika Yesus sedang mengajar, Alkitab mengatakan mereka sedang membasuh jalannya. Apa artinya? Sebuah aktivitas yang sedang membereskan jalannya, artinya sudah selesai melaksanakan tugas, tapi hasilnya nol. Lebih baik cuci kau simpan sudah ini jalan. Sia-sia toh? Tiba-tiba sementara orang cuci begitu, lalu Yesus bilang begini, ayo pergi, tangkap ikan lagi di tempat yang sama pada saat siang hari. Akan kita sementara pak-pak barang untuk disimpan dan masih dalam rasa kecewa, tiba-tiba datang lagi dia perintah, bongkar lagi, pergi di sana, baru waktunya tidak pas. Lalu kira-kira kalau kita yang sementara kesal begitu, jawab apa sama Tuhan Yesus? Coba. Berat. Kau aneh berat. Betul? Dan pasti kesalnya minta ampun. Dan lagi Bapak Mama tambah lagi dua masalah sebelumnya sudah pernah terjadi tapi tidak dapat, apalagi waktunya salah. Sehingga di titik seperti ini kita tidak mudah percaya dan ikut Tuhan secara total. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang saya sampaikan hari ini mungkin punya
pengalaman yang mirip seperti dalam melayani Tuhan. Pengalaman-pengalaman di mana kita rasa perintah-perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Berkali-kali kita coba tapi gagal lagi. Sehingga kita tidak dapat apa-apa. Pasti kita bilang, khusus bagian ini Tuhan, maafkan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa untuk melaksanakan ini. Terkadang begitu toh. Karena Bapak Pendeta untuk bagian ini saya tidak jadi Bapak Pendeta. Sembahyang saja susah. Lalu kalau sembahyang susah, bernapas kok tidak susah. Padahal doa adalah nafas. Semestinya kalau berdoa susah, minta juga Tuhan kasih setengah mati nafas. Kadang-kadang kita orang percaya itu seperti itu, dan itu realistis. Dan dalam kesulitan yang demikian, kita belajar dari Petrus. Dia memilih taat kepada guru. Mudah-mudahan panitia yang telah dikukuhkan hari ini, mungkin kalau kita lihat keadaan kita di masa-masa sulit, pasti akan banyak yang terasa mustahil. Tetapi jika Tuhan panggil hari ini, Anda tidak bekerja seorang diri. Ada Tuhan pemilik gereja yang akan bersama-sama panitia. Asalkan kerjakanlah apa menjadi bahagia, dan biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bahagia. Dan seperti Petrus, dia memilih taat. Karena di sisi lain dari Yesus Tuhan, ada juga kesulitan yang lebih beralasan untuk tidak percaya kepada Petrus dan kawan-kawannya. Tetapi Yesus dengan kasih yang tanpa syarat mempercayai serta mempercayakan pelayanan kepada Petrus dan kawan-kawan. Jika hari ini Bapak Mama yang dipanggil Tuhan untuk jadi panitia, sebenarnya kalau kita renung, Yesus tidak percaya sama kita. Dia lihat kita pemuka, saya tidak mau pakai dia. Tapi kalau Tuhan pakai kita hari ini dan dikukuhkan dalam berkat ini, itu berarti Tuhan mau menjadi rekan kerja. Dan ini kesulitan yang amat besar dan mustahil bagi kita semua orang percaya. Apa itu Bapak? Yesus lebih sulit mempercayai kita. Pertama, masalah dosa. Sudah pasti semua kita manusia, termasuk saya khotbah, lahir dan pasti berstatus orang berdosa. Hidup dalam ikatan dosa, sering jatuh dalam dosa berulang-ulang. Hal inilah yang membuat Petrus mengaku kepada Yesus. Dia bilang apa? Guru, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ini yang sulit sebenarnya dari Yesus. Mempercayakan sesuatu kepada orang yang rentan dan rapuh. Bahkan pasti bisa menghancurkan pekerjaan yang kudus ini. Tapi Tuhan kasih. Itu kehormatan terbesar. Dan memang dan gagal, bahkan di Injil Yohanes di tempat serupa Simon kembali melakukan kegagalan yang sama dengan peristiwa yang sangat mirip sekali, yaitu sebuah kejatuhan yang paling berat di mana Simon Petrus menyangkali dan mengutuk Tuhan Yesus. Bukankah Yesus yang adalah Allah tahu bahwa Simon ini akan jatuh dan bisa gagal karena dia orang berdosa? Tapi dia tetap mempercayakan itu. Karena itu kita sapa kiri kanan yang cukup tadi, itu kehormatan saudara yang tidak bisa kita ganti dengan apa. Dan ini yang membuat saya suka cita untuk terus melayani Tuhan sebagai bentuk kehormatan. Amin. Bahagia sekali kalau kita sampai di titik ini. Pelayanan tidak akan jadi beban, tapi menjadi kesukaan. Masalah yang berikut Bapak Mama, yang Tuhan juga semakin layak pada kita, kelambanan dalam belajar.
Saya mau bilang hari ini Bapak, orang yang mau dipakai Tuhan harus catat baik hari ini, bahwa orang yang mau dipakai Allah adalah orang yang bersedia dididik keras oleh Allah. Semakin dia pakai, semakin dia dididik. Itu adalah. Amin. Jangan bilang aduh Tuhan, saya cuma melayani yang bahagia, susah datang berganti-ganti. Itu adalah kasih Tuhan. Panitia akan berjalan mempersiapkan semua hal. Anda tidak akan luput dari rasa curiga dan lain sebagainya. Tetapi jika kita sungguh-sungguh ada pada rel yang sama, biarlah prinsip ini semakin dipakai, semakin dididik oleh Tuhan. Izinkanlah hati untuk diproses oleh Tuhan. Bahkan dalam kelambanan belajar, ini bukan pertama kali Petrus berjumpa dengan Yesus. Berdasarkan catatan Yohanes 1, Andreas berjumpa dengan Yesus lalu mengajak saudara-saudaranya Simon Petrus berjumpa dan belajar langsung dari Yesus. Bahkan dalam Lukas 4 ayat 31 sampai 41 jelas, waktu Yesus melakukan mujizat, pengajaran-pengajaran dan perkataan-perkataan yang penuh kuasa, menyembuhkan orang kerasukan setan, menyembuhkan ibu mertuanya yang sakit dan orang-orang lain pada waktu itu. Bukankah itu menjadi jaminan pembelajaran yang membuat Petrus sebenarnya dan kawan-kawannya harus mempercayai sungguh-sungguh kepada Kristus? Tetapi karena kelambanan Petrus dan kawan-kawannya belajar dari peristiwa-peristiwa ini, ia menjadi orang yang ragu-ragu dan dia percaya bahwa ada banyak hal yang dia bisa kerjakan bersama. Itu masalah kedua, lamban belajar. Masalah yang ketiga, yang sebenarnya Tuhan juga sebenarnya tidak mau pakai kita, yaitu masalah kemahakuasaan Allah. Maha kuasa artinya sanggup melakukan apa saja tanpa campur tangan manusia. Kemarin ada yang bilang begini dalam PA Majelis Kebubang, sebenarnya Pak Pendeta, Yudas itu kita harus angkat topi. Sebab kalau tanpa Yudas, tanpa Pilatus, sebenarnya Yesus tidak mati. Saya bilang itu pilihan. Dan tanpa mereka pun Allah bisa melakukan apa menjadi rencana. Amin Bapak. Karena itu sebenarnya tanpa panitia pun Yesus bisa buat saja mujizat. Tapi Yesus bilang untuk makan roti saja kau harus ubah roti apa paku jadi roti. Berarti di mana-mana kalau kita jalan Tuhan jadi ubah, lalu toko roti semua, lalu kau makan roti saja, tidak makan lagi yang lain, berat juga itu. Jadi kekristenan Tuhan mau pakai kita artinya Tuhan menghendaki proses itu. Tuhan menghendaki persekutuan untuk kemuliaan Allah dinyatakan. Dan sejak ada manusia, Tuhan Allah tidak mau bekerja seorang diri lagi. Itulah sebabnya kita diciptakan menurut gambar dan berupa Allah. Bahkan tanpa campur tangan manusia. Sebenarnya di titik ini saya mau mengingatkan kita hari ini. Kalau manusia kita terkadang sulit mempercayai kasih dan kemahakuasaan Tuhan, saya mau bilang juga, dalam kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah ini, Allah jauh lebih sulit untuk percaya sama kita manusia yang model begitu, omong lain, buat lain. Amin. Tapi ia terus mengundang kita untuk terus ambil bagian dalam pekerjaan. Lihat Petrus sadar diri. Biarlah kita juga hari ini kita boleh berkata, Tuhan, pergi daripadaku karena aku orang berdosa. Yesus tidak bilang ke mama waktu itu, bagus Petrus, kau tahu diri kalau begitu saya cari orang lain. Dia tidak begitu ada. Tapi Yesus bilang apa? Bagus, engkau tahu kau punya keadaan. Karena itu, dengan pengakuanmu yang tulus itu, Yesus bilang, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kalau kita melalui waktu pendeta saya tidak bisa, bagus kau tahu diri, tidak usah kita cari yang lain. Tapi Yesus waktu begitu mengaku bilang, bagus, hari ini
saya jadikan engkau penjala manusia. Pertanyaan segera bagi kita, Bapak Mama. Apa yang membuat Yesus masih percaya kepada manusia? Ini pertanyaan refleksi. Yang sulit untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Pertama, karena Allah itu penuh kasih. Kasihnya baru setiap pagi, panjang sabar, berlimpah pengampunan, sehingga itulah yang membuat Allah mau memakai kita orang berdosa sebagai rekan kerjanya. Meski lamban, meski bodoh, meski berdosa, tapi dengan kasih setianya, Dia panggil saya dan saudara-saudara untuk masuk dalam proyek besar. Itu anugerah terbesar dalam kehidupan berteman. Kedua, kenapa Allah mau pakai kita? Allah mendidik kita untuk hidup beriman itu berproses agar tercipta relasi yang akrab. Ini yang selalu dipakai oleh GKS tinggal. Apa kegiatan gereja pun harus bentuk panitia dari dasar ini. Karena apa? Kita mau supaya tercipta relasi antara sesama umat dalam menyukseskan pekerjaan Tuhan. Indahnya relasi berjalan bersama Tuhan dalam melayani, sehingga suka dan duka kita Tuhan pakai demi kebaikan kita. Amin. Yang ketiga, kenapa Allah masih mau pakai kita? Allah ingin menyatakan kuasa. Manusia lemah, terbatas, bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Allah sanggup memakai yang terbatas, memakai yang kecil, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak ada kegagalan, tidak ada keterbatasan, yang sanggup menggagalkan rencana Allah dalam hidup manusia. Allah adalah Allah yang berkuasa. Dan apa yang terjadi Bapak? Orang yang memberi diri, Petrus memberi perahunya, dipakai Tuhan untuk pakai pelayanan. Apa jadi akibatnya? Dua-dua perahu ini penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Artinya saya mau mengingatkan Bapak Mama hari ini yang mau melayani Tuhan. Kalau sungguh-sungguh melayani Tuhan, semua yang kau pakai untuk Tuhan, suatu waktu Tuhan akan kembalikan dengan cara yang luar biasa. Amin. Karena itu saya bahagia jadi pendeta. Ketika saya melayani di mana-mana, jemaat sudah sediakan kopi susu plus ayam bakar tambah kue lagi. Saya bilang, saya boleh gemuk hari ini, tapi Tuhan akan kembalikan secara luar biasa. Itu sebabnya berat badan saya dari 45 tembus menjadi 98. Dan dokter Dedi menulis kemarin, antara berat badan dan tinggi badan tidak sehat lagi. Karena itu saya harus menjalani terapi malam hari tidak makan. Kalau di rumah saya tidak makan, tapi kalau saya pergi pelayanan, apa lihat lagi yang enak, makan terus, maka berat badan itu turun, susah turun. Tapi ini sebenarnya Bapak Mama adalah gambaran dari orang mau melayani Tuhan yang adalah representasi Allah Tuhan bagi dunia. Karena itu bagi kita yang dipakai hari ini, jangan pikir waktu, jangan pikir tenaga, jangan pikir uang. Kalau ada, kasih buat Tuhan. Dan ingat, perahu yang kosong Tuhan akan penuhi, bahkan meluber, hampir tenggelam. Karena Dia adalah Allah yang maha kaya dalam kehidupan ini. Tinggal sekarang siap hati, mau tidak ikut dalam proyek. Akhir perlindungan saya, Tom sudah share dari belakang. Share yang paling bahaya yang ada di jemaat selama saya berkhotbah Bapak hanya dua. Yang pertama adalah anggukannya kalau turun dan naiknya sama, bisa saya khotbah sampai 3 jam. Tapi share yang kedua adalah turun pelan-pelan hafalan, naik tiba-tiba, itu pertanda saya harus sudahi khotbah ini. Karena saya lihat share sedikit lagi saya mau selesai. Titik ini mau selesai sudah. Bagaimana dengan kita hari ini? Ingat, satu-satunya ketidakberdayaan manusia di dunia ini,
sehingga tidak lihat jalan keluar, yaitu dosa. Kita akan rayakan pada Jumat Agung dan Paskah ini, Allah turut melakukan, Allah turun dan memberi jalan keluar dengan cara yang ajaib, yang tidak ada dalam konsep agama apapun, yaitu Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa, sehingga hanya dalam Dia kita temukan jalan dari dosa. Itu sebabnya waktu Thomas bertanya, Tuhan tunjukkan kami jalan, karena menurut logika manusia bahwa tujuan menentukan jalan. Lalu Yesus bilang apa? Yesus balik logika manusia, dan di konsep agama sampai hari ini, tunjukkan kami jalan. Agama Islam pun juga punya doa itu, tunjukkan kami jalan. Tapi saya bahagia saya punya Tuhan Yesus. Waktu Thomas tanya, tunjukkan kami jalan, tujuan menentukan jalan menurut pikiran manusia dan pikiran Thomas. Tapi Yesus bilang apa? Dia balik logika manusia dengan dia berkata, jalanlah yang menentukan tujuan. Sehingga dia memperkenalkan diri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa Bapak Mama? Kalau tujuan yang menentukan jalan bisa error. Di sini kita pilih tabula, tak guling sampai di waktu korok, tidak tabula. Itu bahaya kalau tujuan yang menentukan jalan. Tapi kalau jalan yang menentukan tujuan, mau ancur karena memang jalan itu pasti sampai kepada tujuan. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu dulu itu menyanyikan lagu itu di tengah ombak dan gelombang. Kapal hancur-hancur, tapi akar kita sudah tertanam di rumah Bapa di surga. Tinggal kita pegang tangan. Kapal boleh hancur, kita tidak akan hanyut sampai tujuan. Amin. Amin. Kecuali kalau cari hal lepas tali, maka selamat jalan. Amin. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, kalau yang ini mustahil bagi kita sepanjang sejarah manusia sampai kekekalan, mustahil terjadi. Dalam Kristus ada solusi, dalam Kristus ada jalan keluar. Saya percaya hari ini yang dikukuhkan, pasti Tuhan buka jalan dan pemekaran klasis akan berjalan dengan baik. Kenapa kita juga tidak percaya dengan masalah-masalahmu? Dalam Kristus pasti ada jalan keluar. Kenapa ambil jalanmu sendiri? Padahal jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu jangan ragu. Awas sekali lagi Bapak, menyelesaikan masalah-masalah yang sendiri akan menambah masalah baru. Sedangkan menyelesaikan masalah-masalahmu dengan cara Tuhan, maka engkau akan menemukan masa depan baru yang berkelimpahan. Selamat melayani Tuhan. Sampai jumpa 22 Mei untuk ibadah pemekaran klasis. Dan kita akan nikmati makan besar, yaitu jamuan kasih terbesar sepanjang segala abad di klasis Wanokaka. Sejarah mencatat Wanokaka salah satu